Kita yang kan itu rasa gitu kurang kencang. Perlu kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kamping pindhone alamate demen ing Allah iku arep ora putus-putus lesane lan atine saking dzikir ing Allah. Krana semongso-mongso wong iku demen ing suwiji, mongko mesti demen nyebut-nyebut kekasih. Lan kaping telune alamate demen ing Allah iku arep ana wong iku demen ing khalwah, tegese sumedhi, lan demen maca kitabe Allah, tegese maca Quran, lan demen munajat mangsa bengi kelawan tahajud lan tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 123 baris yang ke-8, yaitu tentang tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Jadi ada 7 oleh Mbah Kiai, itu tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak ada 7. Yang pertama kemarin yaitu merasa gembira dan senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu banyak mengingat atau banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa berbicara, itu merupakan nikmat yang paling besar. Tapi nikmat yang paling besar ini kadang-kadang kita lupa tentang besarnya nikmat ini, sehingga menggunakan lisan ini tidak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencintai setan. Jadi kekasih itu ada 2, kekasih Allah dan kekasih setan. Ketika kita menggunakan nikmat itu tidak untuk menyenangkan Allah, berarti kita menuruti hawa nafsu atau menuruti setan. Nah, ini bisa kita evaluasi pada diri kita. Apakah nikmat lisan yang begitu besar ini kita sudah merasakan atau belum? Paling tidak kita bisa
mengeksperimen pada diri kita. Dari pagi jam 6 sampai jam 6 pagi kita kira-kira misalkan tidak menggunakan lesan itu betapa susahnya. Satu hari aja Pak Farid, coba Pak Farid, eksperimen diri kita tidak menggunakan lesan, jadi menggunakan bahasa isyarat. Ketemu istri, ambil piring. Ketemu anak, betapa sedihnya kalau kita nikmat lesan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dicabut lah, baru 50% barangkali sakit gigi. Ya Pak Yudi pernah sakit gigi. Betapa susahnya. Lah ini, maka oleh Mbak Kiai kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak menggunakan lesan ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paling ringan mengingat Allah itu lewat lisan, paling ingat. Jadi kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah. Kita 5 kali lah dituntun oleh imam kita, tapi kadang-kadang berat lesan kita itu menirukan imam. Imamnya sudah dikeras-keraskan subhanallah, subhanallah, tapi lesan kita itu menirukan rasanya berat. Nah ini mestinya kan kita ikut keras. Jadi biar lesan ini kita ajar untuk mengingat Allah. Jadi kadang-kadang lisan kita itu untuk hal-hal yang baik, baca Al-Quran, baca tasbih, baca sholawat, ini rasanya berat. Yang kedua, mengingat Allah itu dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita. Ketika kita melihat ada orang tangannya tidak ada, tak ingat. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan pada diri kita, alhamdulillah tangan saya ini Pak Farid ya, masih utuh 2. Terus kita melihat ada orang kakinya hanya 1, jalan pakai itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Hal-hal yang Allah ciptakan dalam kondisi penderitaan itu harus menarik pada diri kita untuk banyak bersyukur. Lebih-lebih maka dalam Ihya itu ada seorang wali Allah itu suka berkunjung pada orang-orang miskin, orang-orang yang sakit. Kalau kita meniru ya ke rumah sakit lah. Di situ ada orang yang kesakitan perutnya, di situ ada orang yang sedang cuci darah, di situ ada orang yang siap dioperasi. Kita sehat. Nah ini bisa membangkitkan pada kita menjadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu kita mencintai Allah yang memberikan kesehatan pada kita, yang memberikan lesan bisa berbicara, yang memberikan mata bisa untuk melihat, yang bisa memberikan telinga bisa untuk mendengar lagu-lagu yang indah Pak Sigit ya. Itu kan telinga kita. Ya, coba kalau telinga kita tidak bisa untuk mendengar, apa ada suara yang merdu bisa kita nikmati. Nah ini semua adalah menarik bahwa Allah itu telah berbuat banyak pada kita. Tentunya kalau kita menyadari bahwa Allah telah berbuat banyak pada kita, kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu kita sebut berulang-ulang dalam rangka menyadarkan diri kita bahwa Allah telah berbuat banyak kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Lalu yang ketiga yaitu tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalam Allah, maka walaupun toh kita masih, Pak Sigit ya, masih sulit untuk membaca Al-Quran, kita paksa. Salah enggak apa-apa Pak. Orang salah itu berdosa kalau sudah tahu kok melakukan kesalahan itu dosa Pak. Tapi kalau tidak tahu salah, memang tidak tahu salah ya enggak apa-apa. Jadi maka jangan kecil hati Bapak Ibu yang masih susah membaca Al-Quran.
masih banyak yang salah, enggak apa-apa. Loh kok enggak belajar? Nah, kita sudah tua. Mengepaskan mahrot, kho, ha, dal, ro, ya. Itu kan masih, kalau enggak dari dulu itu susah. Dot, tok, do. Wah itu apalagi dipas-paskan. Lebih-lebih kalau giginya sudah pada rontok itu sebagus apapun kalau giginya sudah pada rontok itu pasti enggak bisa pas. Tapi yo ini bukan berarti mengecilkan taman kawak-kawak loh. Taman kawak-kawak ini juga dalam rangka nanti kalau di akhirat ditanya, lu kamu baca Al-Quran kok salah? Ya Gusti, ini kesalahannya karena gigi saya sudah rontok. Kan ada jawaban. Lu kamu udah belajar? Sama sudah belajar sama Mas Jidan, tapi susah. Oh ya, saya ampuni. Nah, yang tidak diampuni kan sudah tidak bisa, tidak ada keinginan untuk belajar lah, itu yang barangkali nanti oleh Allah. Kan kamu tak kasih waktu toh sudah pensiun, waktunya banyak kok ndak ikut belajar, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu orang yang mencintai Allah itu suka bersumedi, menyendiri khalwat di malam hari jam 3 bangun malam di kamar yang sepi, lampu dimatikan, gelap, kita bermunajat. Ya Allah, saya ini masih banyak dosa ya Allah. Ya Allah, saya belum bisa menggunakan nikmat yang besar seperti ini. Merintih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut terus sampai sebanyak 1000 kali atau ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya minta kesehatan ya Allah, anak saya berilah kesehatan. Semakin banyak permintaan kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah semakin senang. Berarti menunjukkan bahwa kita itu butuh pada Allah. Beda kalau kita minta pada manusia. Kalau manusia semakin banyak diminta semakin tidak senang. Tapi kalau Allah semakin banyak diminta itu semakin senang. Bahkan ada hadis itu saya baca itu. Sekalipun sandal sempal itu mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sangat sederhana toh. Hadisnya sahih itu. Jadi Rasulullah itu mengajarkan pada kita sandal yang sempal aja minta diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betapa lemahnya kita. Lu coba kalau kita benar-benar disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, beli sandal itu bisa tidak bisa Pak Haji Udawi ya. Coba bayangkan kalau negara kita di Ethiopia yang dilanda itu kan sampai manusianya seperti itu kelaparan berkepanjangan, mana mungkin bisa beli sandal. Nah itu jadi dengan kita bermunajat, melakukan sholat tobat, sholat tahajud, itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.